Iya, berjumpa lagi dengan saya Debbie Basir di dalam Hikmat Kehidupan. Kita membutuhkan hikmat dalam hidup kita agar hidup kita terhindar dari segala malapetaka dan kita bisa menjadi orang yang bijaksana di dalam menjalani hidup ini sehingga apapun yang kita lakukan mendatangkan perkenanan Tuhan. Hikmat ialah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus itulah pengetahuan. Iya, kitab Amsal ditulis oleh Raja Salomo, seorang raja terkaya dan juga raja yang terpandang. Dia sudah memiliki banyak sekali pengalaman dalam kehidupannya, karena itu dia berhak untuk menulis segala wejangan hikmat bagi setiap kita yang sedang menjalani hidup ini. Kita akan terus mempelajari kitab Amsal dan hari ini kita sudah sampai pada Amsal pasal yang ke-16 ya. Mari kita sama-sama membuka Amsal pasal yang ke-16. Ayat yang pertama berkata begini, manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Manusia dapat menimbang-nimbang di dalam hati, tetapi jawaban lidah itu berasal daripada Tuhan. Saudara, bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, ya, menimbang-nimbang dalam hati itu berbicara tentang seringkali ada pertimbangan, ada perencanaan di dalam hati kita. Tetapi orang yang bersandar pada Tuhan akan selalu berkata bahwa pada akhirnya keputusan Tuhanlah yang terjadi atas hidup kita. Kenapa saudara? Karena kita adalah orang-orang yang selalu memasrahkan hidup kita kepada Tuhan dan kita tidak berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Dan Tuhan menyertai orang-orang yang selalu berserah kepada Dia. Kita boleh punya banyak pertimbangan di hati untuk menentukan satu keputusan, untuk mengambil satu keputusan dalam hidup kita. Kita perlu punya pertimbangan, tetapi teruslah berdoa dan teruslah berserah supaya apa? Jawaban lidah itu hanya berasal dari Tuhan. Ini artinya orang yang sungguh-sungguh berserah pada Tuhan, dia akan terus ya meminta Tuhan memimpin, sehingga bukan karena kekuatan kami, bukan karena kepandaian kami Tuhan, tapi kami berdoa semua keputusan di hidup kami hanya berasal dari Tuhan saja. Ayat yang berikutnya, ayat yang kedua berkata begini saudara, jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Iya, saudara, jalan orang itu bersih menurut pandangannya sendiri, ya, tapi ingat Tuhan yang menguji hati. Seringkali orang-orang berpikir bahwa apa yang saya lakukan ini udah benar, menurut saya inilah yang benar. Tapi ingat, kebenaran kita bukanlah kebenaran yang sesungguhnya. Kita perlu kebenaran Tuhan. Dan ayat ini berkata, Tuhan berkata, firman ini berkata saudara ya, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ya, belum tentu saudara apa yang kita lakukan itu benar, sekalipun kita berpikir itu sudah benar, tapi ingat Tuhan yang menguji hati manusia. Artinya apa? Orang bisa membuat segala sesuatu menjadi rasional ya, jika mereka tidak memiliki standar untuk menilai benar atau salah ya. Kita bisa selalu membuktikan bahwa kita benar sebelum melaksanakan atau merencanakan apapun ya. Mari kita belajar untuk mengajukan pertanyaan kepada diri kita sendiri. Apakah yang kita buat ini sesuai dengan kebenaran Tuhan? Apakah yang kita lakukan ini sesuai dengan kehendak Tuhan ya? Dan apakah yang saya lakukan ini menyenangkan hati Tuhan? Saudara, ini perlu kita lakukan dalam hidup kita supaya kita bisa pastikan bahwa kita melakukan sesuatu yang benar. Karena menurut orang semua jalannya itu yang paling benar. Ya, tetapi perlu bagi kita untuk menimbang. Ya, ketika kita mau melakukan sesuatu, apakah yang saya lakukan yang pertama benar di mata Tuhan? Apakah yang saya lakukan ini berkenan kepada Tuhan? Apakah yang saya lakukan ini untuk tujuan ya menggenapi rencana Tuhan? Jangan sampai kita melakukan sesuatu hanya untuk mencapai ego kita, hanya untuk mencapai hawa nafsu kita, sehingga nantinya ketika Tuhan menyelidiki hati kita, Dia dapati bahwa yang kita lakukan itu ternyata tidak berkenan. Ingat, semua jalan adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Semua jalan orang itu bersih dalam pandangannya sendiri. Jangan pernah merasa bahwa apa yang kita lakukan itu sudah benar. Mari kita selalu menimbang ya, supaya kita tidak salah melangkah. Kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang menguji hati. Ada banyak hal dalam hidup ini saudara yang harus kita timbang. Saya kemarin ada seorang teman yang menelpon saya, dia bilang gini, Bu, saya hari-hari ini tuh galau.
Ya saya nggak tahu galaunya itu kenapa, di hati saya itu nggak enak. Saya nggak bisa berdoa, rasanya bawaannya mau marah. Akhirnya saya berlutut di kaki Tuhan. Tuhan, apakah ya ada sesuatu yang kau temui dalam diri saya ini yang tidak benar gitu ya. Lalu tiba-tiba Roh Kudus mulai menuntun dia, coba cek dalam hatimu, adakah perasaan iri hati kepada orang lain. Lalu dia mulai cek ya, lalu dia mulai introspeksi diri. Lalu malam itu dia cari khotbah-khotbah di YouTube tentang iri hati. Lalu dia temukan juga ada khotbah saya tentang iri hati. Lalu dia mulai mendengar. Dia mulai mendengar tentang khotbah iri hati. Lalu dia mulai menimbang dalam hatinya, Tuhan, kalau ada iri hati dalam hati saya mohon pengampunan. Kenapa saudara? Karena hati ini nggak bisa dilihat. Ya, makanya perlu bagi kita untuk menjaga hati kita tetap kudus. Kenapa? Karena memang susah. Menjaga hati itu nggak mudah. Hati ini tidak ada orang yang bisa lihat. Kayak saya pernah bilang kan, kalau kita pakai baju kebalik, orang bisa ngomong, bajumu kebalik ya. Tapi kalau hati kita kebalik, siapa yang bisa ngomong? Hanya kita dan Tuhan lah. Ya, ingat, supaya Tuhan mendapati hati kita itu bersih di hadapannya, mari selalu uji hati kita. Apakah yang kita lakukan berkenan? Apakah hati kita itu beres? Atau apakah yang kita juga jalani hari-hari ini itu untuk kepentingan Tuhan, untuk menggenapi rencana Tuhan, supaya kita tidak kedapatan bersalah. Kenapa? Karena Tuhan itu Tuhan yang menguji hati ya. Jangan merasa diri benar, tapi mari uji hati kita, saudara. Ayat yang ketiga berkata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Jadi ayat 1, 2, dan 3 ini semua masih berkesinambungan ya. Bagaimana tentang kita membuat perencanaan di hati, bagaimana tentang kita ini diuji sama Tuhan, sekalipun kita sudah menimbang-nimbang dalam hati, atau kita sudah melakukan apa yang kita timbang-timbang, tapi Tuhan itu Tuhan yang melihat hati kita. Dan kuncinya juga yang lebih utama di sini dikatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Kita perlu membuat rencana, saudara. Tapi kalau orang itu berserah kepada Tuhan, itu akan menjadi berbeda. Banyak orang membuat perencanaan, tetapi dia nggak menyerahkannya kepada Tuhan. Ingat, untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup ini, kita juga perlu membuat perencanaan. Bukan berarti ketika kita mau menggenapi rencana Tuhan, kita tunggu saja, nanti juga Tuhan yang gerakkan saya untuk begini-begini. Enggak, buatlah perencanaan dan tetap berserah kepada Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab berkata, serahkanlah semua perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah semua rencanamu. Artinya apa, saudara? Orang-orang yang terus mencari Tuhan, orang-orang yang terus mau menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, mereka akan melihat Tuhan itu adalah Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, artinya apa? Hanya orang-orang yang berserah kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidupnya, dia akan melihat bahwa rencananya akan terlaksana. Kenapa? Karena Tuhan itu turut bekerja. Mari kita terus meminta kepada Tuhan. Ada berbagai cara yang menyebabkan kita gagal melakukan pekerjaan Tuhan di hidup ini. Saudara, sebagai orang yang melakukan pekerjaan ya, mari kita ini perlu meminta hikmat Tuhan. Kenapa? Karena saya selalu berkata, hidup ini bukan hanya soal mencapai semua yang kita inginkan, tapi kita harus mencapai apa yang Tuhan inginkan. Nah, ada banyak orang gagal melakukan kehendak Tuhan karena mereka tidak berserah kepada Tuhan. Bagaimana? Lalu sebaliknya orang bertanya, bagaimana supaya saya bisa memahami dan melakukan semua kehendak Tuhan? Serahkan seluruh hidupmu, serahkan seluruh perbuatanmu kepada Tuhan. Jangan pernah melakukan dengan kekuatan sendiri. Hari-hari ini saya banyak mendapati orang yang konseling, misalnya, Bu, ya, saya itu bingung, kenapa rumah tangga saya jadi begini, kenapa Tuhan itu begini, apakah saya itu salah, kenapa saya gini, sekarang suami saya itu tukang selingkuh, dia tidak menafkahi saya, dia tidak begini. Ya, saya selalu balik bertanya, dulu waktu kamu mau menikah, kamu berserah nggak sama Tuhan? Kamu bawa dalam doa nggak jodohmu itu? Kamu berpuasa nggak? Kamu uji nggak dengan firman Tuhan? Ya, jujur aja enggak, Bu. Ya, jangan salahin Tuhan. Kenapa perlu kita menyerahkan semua perbuatan kita ke dalam tangan Tuhan? Ya, supaya terlaksana semua harapan-harapan kita. Tentunya orang menikah ingin berbahagia, saudara. Dia ingin memperoleh sesuatu, ya, rancangan. Memang ada badai, tetapi bersama dengan Tuhan kita bisa melewati semuanya dan mendatangkan kebaikan. Tapi kalau orang yang tidak menyerahkan semuanya pada Tuhan, memilih jodoh, memilih sendiri, lalu ketika terjadi badai dalam rumah tangganya, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Itu karena engkau tidak menyerahkan perbuatanmu kepada Tuhan. Mari kita belajar untuk menyerahkan semuanya. Ayat yang berikutnya, saudara, ayat yang keempat, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya.
masing-masing ya. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Wah, mengerikan saudara ya. Tuhan itu menciptakan segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Jadi ingat, dalam hidup kita ini bukan hanya mencari ketujuan kita dan kepentingan kita, tapi kita harus mencapai tujuan Tuhan. Saya percaya Tuhan tuh punya tujuan atas hidup kita. Tuhan tuh punya rencana atas hidup kita. Bagian kita menemukan dan melakukan itu. Bagaimana caranya? Dengan berserah kepada Tuhan. Setiap hari baca firman, supaya firman itu yang akan menuntun kita untuk bisa memahami jalan-jalan Tuhan. Ya, ayat ini berkata, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Ya, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Ya saudara, apakah Tuhan tuh jahat menciptakan orang fasik untuk malapetaka? Enggak. Kembali lagi, manusia itu diberikan kehendak bebas. Kita bisa memilih ya untuk hidup menjadi orang fasik atau kita hidup menjadi orang benar. Ya, apakah orang fasik itu orang yang tidak mengenal Tuhan? Bukan. Orang fasik juga bisa jadi masuk golongan orang yang mengenal Tuhan, justru yang sudah mengenal Tuhan. Mereka tahu kebenaran, tapi mereka sengaja tidak melakukan kebenaran, saudara. Itu orang fasik. Dia tahu apa yang benar, dia tahu berzina itu dosa, dia tahu homoseksual itu dosa, dia tahu lesbian itu dosa, dia tahu pelit itu dosa, dia tahu sombong itu dosa, tapi dia terus melakukan semuanya. Itu artinya orang fasik, orang yang tidak mau bertobat, orang yang keras kepala dan bodoh, kata firman Tuhan. Mereka dicipta untuk hari malapetaka. Nih ya, masih ada kesempatan. Kenapa saya membuat tayangan hikmat nih? Supaya kita bertobat. Kita yang tadinya hidup dalam kefasikan. Saya mendengar banyak kesaksian orang-orang yang berkata, Bu, sejak saya nonton hikmat kehidupan, saya jadi menyadari betapa penting kita berserah pada Tuhan. Selama ini saya hidup dengan hidup saya sendiri, saya hidup dengan logika saya sendiri, tapi sejak saya menonton hikmat kehidupan, saya mulai belajar banyak berserah kepada Tuhan. Wow, saudara, dan Tuhan menghargai orang-orang yang mau sungguh-sungguh berserah pada Tuhan. Ingat, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Termasuk kita diciptakan ke dunia ini untuk sebuah tujuan Tuhan yang mulia. Ya, dapatilah tujuan Tuhan itu dan hidupilah, kejarlah itu supaya kita berbahagia. Ayat yang berikutnya, ayat yang kelima. Ya, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Ya, sekali lagi saudara, jangan hidup tinggi hati atau sombong di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena orang yang tinggi hati itu kekejian bagi Tuhan. Bahkan apapun yang dilakukan orang yang tinggi hati tidak akan berkenan pada Tuhan. Mari kita selalu menyadari kita ini hanya hamba. Kita ini hanyalah orang yang diangkat hidupnya, saudara. Dari di lembah kekelaman Tuhan angkat kita, Tuhan selamatkan kita. Mari kita terus memandang ini sebagai sebuah anugerah Tuhan. Kita ini semua tadinya orang yang tidak mampu, kita ini semua tadinya orang yang tidak layak, tapi Tuhan melayakkan kita. Jangan tinggi hati, jangan merasa bahwa kita lebih tinggi dari orang lain. Mari kita hidup di dalam kerendahan hati. Jangan pernah berubah, saudara, ya. Tetaplah jadi diri kita yang selalu ingin akan tuntunan Tuhan. Orang yang tinggi hati berbicara juga dengan orang yang tidak membutuhkan Tuhan. Mungkin dia Kristen, dia masih ke gereja tiap hari Minggu, dia masih berdoa, dia masih baca firman. Tetapi kalau engkau terus hidup dalam dosa, itu artinya juga engkau sombong di hadapan Tuhan. Bahkan engkau membelakangi Tuhan, kata kitab Yesaya. Kita berdoa, saudara, supaya hidup kita menjadi orang yang bijaksana, ya. Mari kita sungguh-sungguh berserah pada Tuhan, ya. Jangan tinggi hati, tetapi menjadi orang yang rendah hati. Supaya apa? Kita tidak menjadi kekejian bagi Tuhan. Karena kalau hidup kita menjadi kekejian bagi Tuhan, Alkitab berkata, maka sudah tersedia hukuman bagi orang yang tinggi hati. Saya percaya saudara, kita semua pasti akan dibawa Tuhan untuk mencapai rencana dan kehendak-Nya. Karena itu saya selalu berkata, hidup ini bukan soal mencapai apa yang kita inginkan, tapi kita harus mencapai apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, supaya hidup kita bisa berbahagia. Mari kita satukan hati, kita berdoa, kita berserah kepada Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan buat hari ini Engkau yang menuntun kami, Engkau yang membawa kami di dalam jalan-jalan-Mu yang sempurna. Tuhan, tolong kami, tuntun langkah hidup kami. Kalaupun kami sudah salah melangkah, ampuni kami Tuhan. Kami mau membayar harga dari setiap kesalahan kami, tetapi tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Kami mau bertobat hari-hari ini, menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan, agar Tuhan pimpin kami boleh masuk di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Hamba berdoa bagi setiap mereka yang mendengarkan
kehidupan ini. Bawalah terus mereka Tuhan di dalam perkenanan-Mu, agar mereka senantiasa memperoleh hikmat dan kebijaksanaan, agar seluruh hidup kami berkenan pada Tuhan dan kami diluputkan dari malapetaka dan penghukuman. Terima kasih Bapa, kami mau terus memiliki hikmat Tuhan agar kami bijaksana di dalam melangkah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan, dan tetaplah setia, tetaplah bersemangat, sebab Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidup orang-orang yang berserah kepadanya. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe, dan jangan lupa like, share, dan komen, dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut karena gratis. Tuhan memberkati.